Ulfatul Khairia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan membahas materi rotasi, yang mana peta konsep materi yang akan dibahas yaitu rotasi yang berpusat di titik P 0,0 dan rotasi yang berpusat di titik P A, B. Nah, kita pasti sudah pernah melihat biang lala. Biang lala menggunakan konsep rotasi, dan yang dirotasikan adalah orang yang naik biang lala tersebut. Untuk gambar matematikanya seperti ini, misalkan ini adalah perputaran atau rotasi biang lalanya, dan titik P adalah titik pusat rotasinya. Jadi, orang yang naik biang lala di titik B dirotasikan sejauh alfa atau sebesar sudut alfa sehingga berpindah posisi ke titik B aksen. Maka definisi rotasi adalah perpindahan kedudukan atau posisi suatu titik atau objek dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik pusat tertentu. Nah, untuk rotasi berpusat di titik P 0,0 kita akan memakai konsep koordinat kutub. Perhatikan segitiga PQA. Segitiga PQA, dari segitiga PQA kita mendapatkan X sama dengan R cos beta dan Y sama dengan R sin beta. Perhatikan juga segitiga PTA aksen, yang ini segitiga PTA aksen. Didapat X aksen sama dengan R cos alfa tambah beta dan Y aksen sama dengan R sin alfa tambah beta. Untuk X aksen sama dengan R cos alfa tambah beta, sesuai dengan prinsip jumlah sudut pada trigonometri, X aksen sama dengan R dikali cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Maka kita kalikan R-nya ke dalam. Sehingga didapat X aksen sama dengan R cos beta cos alfa dikurang R sin beta sin alfa. Lalu kita kembali ke awal bahwa R cos beta adalah X dan R sin beta adalah Y. Maka X aksen sama dengan X cos alfa dikurang Y sin alfa. Selanjutnya untuk Y aksen sama dengan R sin alfa tambah beta. Sesuai dengan prinsip jumlah sudut pada trigonometri, sin alfa tambah beta adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka Y aksen sama dengan R dikali dalam kurung sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Lalu kita kalikan R-nya ke dalam. Sehingga didapat Y aksen sama dengan sin alfa dikali R cos beta ditambah cos alfa dikali R sin beta. Kembali lagi, R cos beta adalah X dan R sin beta adalah Y. Sehingga Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Nah, karena X aksen sama dengan X cos alfa dikurang Y sin alfa, Y aksen sama dengan X sin alfa tambah Y cos alfa, maka bentuknya dapat dirubah ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Dengan kesimpulannya, jika titik X, Y dirotasikan oleh pusat 0,0 sejauh alfa, maka hasil rotasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Di mana untuk rotasi berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya atau alfanya bernilai positif, dan jika rotasinya searah jarum jam, maka alfanya bernilai negatif. Untuk contoh soal nomor 1, yaitu tentukan hasil rotasi titik A 4,1 yang dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Nah, penyelesaiannya dari soal diketahui bahwa X sama dengan 4, Y-nya 1. Nah, karena rotasinya berlawanan arah jarum jam, maka alfanya bernilai positif, yaitu 90 derajat. Yang ditanya hasil rotasi titik A. Nah, untuk cara menjawabnya, kita langsung saja kita masukkan rumus rotasi yang berpusat di titik 0,0. Lalu kita ganti alfanya dengan 90 derajat, X-nya dengan 4, dan Y-nya dengan 1. Sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali 4, 1. Lalu X aksen Y aksen cos 90 derajat 0 min sin 90 derajat min 1 sin 90 derajat itu 1, cos 90 derajat 0 kita kalikan dengan 41. Sesuai dengan prinsip perkalian pada matriks, baris dikali kolom, sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan min 1, 4. Jadi hasil rotasi titik A 4,1 yang dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat adalah A aksen dengan koordinat min 1,4. Jadi di sini tadi pusatnya
pusat rotasinya di 0,0 dan titik A itu koordinatnya 4,1 dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka dia berputar ke titik A aksen, yaitu dengan koordinat min 1,4. Contoh soal nomor 2 yaitu tentukan hasil rotasi segitiga ABC dengan titik A 4,1, B 1,2, C 3,4 yang dirotasikan searah jarum jam dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Nah, dari soal diketahui bahwa karena rotasinya searah jarum jam, maka alfa bernilai negatif. Jika titik A, B, C ditulis sebagai matriks 4, 1, 3, 1, 2, 4, maka nah di sini 41 ini koordinat titik A, 12 koordinat titik B, dan 34 adalah koordinat titik C. Maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Tadi karena alfanya bernilai negatif, maka kita masukkan alfanya adalah min 90 derajat. Dan didapat X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali 4, 1, 3, 1, 2, 4. Langsung kita kalikan baris kali kolom, sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan 1, 2, 4, min 4, min 1, min 3. Jadi hasil rotasi segitiga ABC yang dirotasikan searah jarum jam dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen koordinatnya 1, min 4, B aksen 2, min 1 dan C aksen 4, min 3. Untuk rotasi yang berpusat di titik P, A, B, prinsipnya sama dengan yang berpusat di 0,0, hanya saja pusatnya di P, A, B. Jika titik X, Y dirotasikan oleh pusat P, A, B sejauh alfa, maka bayangannya adalah X aksen dikurang A, Y aksen kurang B sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X kurang A, Y kurang B. Atau X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X kurang A, Y kurang B ditambah AB. Untuk contoh soal nomor 1, yaitu tentukan hasil rotasi titik K 3,5 dengan pusat P 1,2 sejauh 270 derajat searah jarum jam. Nah, dari soal diketahui X sama dengan 3, Y sama dengan 5, A-nya sama dengan 1, B-nya min 2, dan karena rotasinya searah jarum jam, maka alfa bernilai negatif, yaitu min 270 derajat. Ditanya hasil rotasi titik K. Maka langsung saja kita masukkan rumus rotasi pada pusat P, A, B. X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, X kurang A, Y kurang B tambah AB. Nah, X aksen Y aksen sama dengan min cos 270 derajat sin 270 derajat min sin 270 derajat min cos 270 derajat dikali 3 kurang 1, 5 tambah 2 ditambah 1 min 2. X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, 1, 0, 3 kurang 1, 2, 5 tambah 2, 7, ditambah 1, min 2. Lalu kita kalikan seperti perkalian pada matriks, baris kali kolom, dan dijumlahkan. Kemudian dijumlahkan, sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan min 6, 0. Jadi hasil rotasi titik K 3,5 dengan pusat putaran P 1,2 sejauh 270 derajat searah jarum jam adalah titik K dengan koordinat min 6,0. Jadi ini titik K dirotasikan searah jarum jam dengan pusat putaran itu 1,2 sejauh alfanya 270 derajat, sehingga dia menjadi titik K aksen sama dengan koordinatnya min 6,0. Untuk contoh soal nomor 2, tentukan hasil rotasi persegi panjang ABCD dengan A 0,0, B 4,0, C 4,3, dan D 0,3 dengan pusat rotasi P 7,3 sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Penyelesaiannya, kita selesaikan dulu rotasi untuk titik A, yang mana karena dia rotasinya berlawanan arah jarum jam, maka alfanya bernilai positif, yaitu positif 270 derajat. Nilai X-nya itu 0, Y-nya 0, A-nya 7, dan B-nya 3. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan cos 270 derajat, min sin 270 derajat, sin 270 derajat, cos 270 derajat, dikali 0 dikurang 7, 0 dikurang 3, ditambah 7, 3.
Sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali min 7, 3 ditambah 7, 3. Kemudian kita kalikan baris kali kolom, lalu kita jumlahkan. Sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan 4, 10. Maka koordinat A aksen adalah 4,10. Rotasi B 4,0 sama saja, berarti X-nya itu 4, Y-nya 0, dan A-nya 7, B-nya 3, sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali min 3 ditambah 7, 3. X aksen Y aksen sama dengan min 3, 3 ditambah 7, 3 sama dengan matriks 4, 6. Maka koordinat B aksen sama dengan 4,6. Rotasi titik C dengan koordinat 4,3, berarti X-nya 4, Y-nya 3, A-nya 7, B-nya 3, dan alfanya tetap 270, sehingga didapat X aksen Y aksen dengan cara yang sama, didapat koordinat C adalah 7,6. Dan rotasi D dengan titik 0,3, berarti X-nya 0, Y-nya 3, A-nya 7, B-nya 3, didapat koordinat D adalah 7,10. Jadi, hasil rotasi persegi panjang ABCD dengan pusat rotasi P 7,3 sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam adalah persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan A aksen 4,10, B aksen 4,6, C aksen 7,6, dan D aksen 7,10. Jadi, ini persegi panjang ABCD diputar atau dirotasikan sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga menghasilkan persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen seperti pada gambar berikut. Contoh soal nomor 3, tentukan hasil putaran garis 2X kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0 yang diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 180 derajat dengan pusat putaran pada titik P 1,-1. Nah, untuk penyelesaiannya dari soal diketahui A-nya 1, B-nya min 1, dan alfanya adalah 180 derajat. Ditanya hasil putaran garis 2X kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. Kita ganti alfanya dengan 180 derajat. X-nya, X dan Y karena belum diketahui, kita tulis ulang X dan Y. A-nya itu adalah 1 dan B-nya min 1. Sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan cos 180 derajat min 1, min sin 180 derajat 0, sin 180 derajat 0, cos 180 derajat min 1, dikali X kurang 1, Y tambah 1, ditambah 1 min 1. Kita kalikan baris kali kolom, lalu kita jumlahkan. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan min X tambah 1, min Y kurang 1 ditambah 1 min 1 sama dengan min X tambah 2 min Y kurang 2. Maka didapat X aksen sama dengan min X tambah 2, Y aksen sama dengan min Y kurang 2. Nah, karena dia persamaan garis, maka substitusikan nilai X sama dengan min X tambah 2 dan Y sama dengan min Y kurang 2 ke persamaan garis. Persamaan garisnya tadi 2X kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai X-nya 2 kali dalam kurung min X tambah 2 dikurang 3, nilai Y-nya min Y kurang 2, tutup kurung dikurang 4 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah min 2X tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi hasil putaran garis 2X kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0 adalah garis min 2X tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi ini awalnya garis 2X kurang 3Y kurang 4 yang dirotasikan terhadap titik pusatnya 1,1 menghasilkan garis min 2X tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, berikut ada kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i, yaitu pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat, bukan yang hanya diingat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.